selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat bertemu dalam siaran pagi ini, Rabu 4 Oktober 2023. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh dibangunkan pagi ini dengan tubuh yang sehat. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang malam sehingga kami boleh merasakan kasih Tuhan pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pagi ini diambil dari Lukas 4 ayat 24 sampai 30. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri, tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel yang tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangatlah marah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikian ayat yang kita baca pada pagi hari ini. Secara manusiawi, setiap orang ingin diterima oleh orang lain. Tetapi yang terjadi dalam kehidupan kita sering banyak mengalami penolakan. Walaupun maksud kita baik, biasanya saat kita menghadapi penolakan, kita menjadi kecewa, sakit hati, bahkan timbul keinginan untuk membalas dendam. Itulah tanggapan negatif yang seringkali muncul dalam diri kita. Mengapa? Pada dasarnya yang kita tidak mau ditolak, bahkan sebaliknya kita ingin dihargai oleh orang lain dan diterima dimanapun kita berada. Sebuah penolakan itu merupakan suatu hal yang sangat menyakitkan dan memalukan. Hal ini pun dialami oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam kitab suci diceritakan kisah perjalanan Tuhan Yesus ke tempat asalnya, yaitu Nazaret. Ia berkeliling untuk memberitakan kabar baik dan mengajar banyak orang. Namun orang-orang sekampungnya sendiri menolak dia. Sebagai manusia, Tuhan Yesus juga mengalami penolakan. Akan tetapi, Tuhan Yesus tetap bersikap tenang menghadapinya. Jika kita mengalami hal ini, mungkin kita akan merasa kecil hati, merasa kecewa dan sakit hati, rasa dendam dan kehilangan kepercayaan diri. Kami memiliki sebuah contoh kecil dalam keluarga kami tentang penolakan beberapa saat yang lalu, dan itu pun terjadi sudah beberapa kali. Dalam hal ini anak-anak kami pernah dicemooh, pernah diganggu dengan mengatakan bahwa Tuhan kamu seperti ini, Tuhan kamu seperti itu. Tentunya dalam arti yang sangat negatif. Tapi puji Tuhan anak-anak kami tidak membalasnya dengan kekerasan ataupun balik menghina atau balik mencemooh teman-teman mereka. Tidak, mereka hanya cukup melaporkan pada orang tuanya, sehingga nanti orang tuanya yang akan membereskan masalah itu, mendatangi anak-anak tersebut. Dan pernah kami juga mengalami penolakan pada saat saya diutus menjadi petugas acara syukuran, tetapi saya ditolak oleh orang-orang karena saya tidak memakai pakaian seperti yang lainnya, seperti saudara-saudara kita yang lainnya. Dan memang kita tidak dapat berbuat apa-apa ketika ditolak. Kita tidak bisa membela diri atau
memperjuangkan apa yang menjadi hak kita, karena kedepannya mungkin akan mengakibatkan keributan dan itu akan merusak dan mengganggu hubungan dengan lingkungan sekitarnya. Jadi lebih baik saya memilih mundur dan diam seperti itu. Nah, bacaan pada minggu ini menjelaskan tentang penolakan orang-orang Nazaret terhadap Tuhan Yesus. Seperti biasa, ia pergi untuk beribadah, mengajar orang-orang tentang kitab suci. Topik yang diajarkan adalah penggenapan nubuat Nabi Yesaya tentang hamba yang diurapi Allah untuk mewartakan kabar baik. Fokusnya Tuhan Yesus jelas melakukan kehendak Bapa dan bukan tergantung dari respon manusia. Seringkali apa yang kita lakukan, kita melakukan itu sesuai dengan respon manusia. Pada saat kita melakukannya, kita mendapat respon yang baik, kita tentunya berapi-api dalam mewartakan apa yang ingin kita wartakan. Namun ketika kita ditolak, kita akan menciut, kita akan kehilangan semangat untuk mewartakan kabar baik bagi Tuhan. Bagaimana dengan kita sebagai pengikut Tuhan Yesus yang pernah ditolak, baik di pekerjaan ataupun di lingkungan masyarakat? Maukah kita meneladan Yesus dengan mengampuni orang-orang yang telah menolak kita, apapun bentuk penolakannya? Kita perlu belajar dari Tuhan Yesus bahwa sejauh kita melakukannya dengan baik, maka kita pun harus menghadapi penolakan. Kita harus siap menghadapi penolakan dari pihak manapun, khususnya mereka yang marah dan memusuhi kita. Kita berusaha menghindar jika ditolak, karena ada maksud Tuhan di balik penolakan, yakni membuat hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Penolakan jangan sampai membuat kita patah semangat dan hancur berantakan dalam kegagalan. Justru penolakan-penolakan itu seharusnya mampu menjadi stimulus atau penyemangat dan pembelajaran bagi kita agar kita bisa bertumbuh lebih kuat dan berjuang untuk mencapai tujuan kita. Pada suatu kali nanti, kegigihan kita akan berbuah manis dengan pengalaman-pengalaman yang justru membuat kita tumbuh sebagai anak-anak Tuhan yang dewasa, yang bijaksana, dan bermental baja. Kita fokus pada rencana Tuhan bagi hidup kita, dan pengalaman-pengalaman itu kita akan pakai sebagai titik tolak dan sebagai batu loncatan untuk sebuah kesuksesan. Kita pun akan tetap merasakan sukacita karena ada Roh Kudus yang selalu bersama dengan kita. Kita patut bersyukur bahwa kita memiliki lingkungan yang baik, keluarga yang baik. Kita pun memiliki komunitas, kita memiliki rumah, dalam arti gereja yang selalu menyuarakan, gereja yang selalu membekali kita dan anak-anak bagaimana untuk bersikap yang baik di tengah-tengah lingkungan masyarakat, bagaimana menerapkan iman, kasih, dan pengharapan dalam kehidupan kita. Tentunya sebagai sumber bekal dasar adalah keluarga kita sebagai orang tua dalam membekali anak-anak kita, sehingga mereka menerima dan merespon penolakan-penolakan yang ada di sekitar mereka itu dengan baik, dan mereka juga dapat menyuarakan kebenaran Tuhan dengan tidak merespon secara negatif akan apa yang mereka hadapi di luar sana. Kita tetap selalu memberkati anak-anak kita dengan memberikan mereka kekuatan, memberi mereka kesadaran bahwa Tuhan Yesus sendiri pernah mengalami seperti itu, dan mereka pun sebagai anak-anak Tuhan harus siap menerima tanpa harus memusuhi dan mendendam kepada orang-orang yang menyakiti dan menolak mereka. Semoga keluarga kita semua terus dimampukan untuk tidak menjadi redup dalam mewartakan dan meneruskan cinta kasih Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Tuhan Yesus, terima kasih untuk teladan baik yang sudah Tuhan berikan dan Tuhan ajarkan kepada kami.
Biarlah Tuhan kami tetap kokoh dan bersukacita dalam menjalani hari-hari hidup kami, dan juga dalam menyatakan iman percaya kami setiap waktu, walaupun terkadang kami dihadapkan dengan penolakan yang membuat kami tawar hati. Mohon rahmat-Mu Tuhan, agar kami mampu mengasihi mereka yang menolak kami. Kiranya Roh-Mu memimpin dan melindungi keluarga kami selalu dalam kehidupan kami, untuk tetap memancarkan kasih-Mu kepada sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita semua.